Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Youth. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi, sampai strategi gemoy yang norak, Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras. From torture allegation to harmless grandpa, the rebranding of Indonesia's Prabowo. Sobat Youth, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini. Dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang yang menampilkan citra yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow, tapi tidak berhenti di situ, Sobat Youth. Bagian artikel lanjutan dari The Guardian ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini. Ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Timur. Wow. Sementara, media terbesar di Amerika Serikat, New York Times, menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini, Sobat Youth. New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras, Sobat Youth. Anak presiden dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali, Sobat Youth, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang cukup keras pula. Terjemahannya begini, Sobat Youth. Sekarang, dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan. 3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan. Di layar kaca wajah bersinar, berlagak suci, berlagak benar. Padahal tangan kotor berlumur dosa, tapi tetap dielu-elukan masa. Bongkar topeng dunia yang penuh sandiwara, bongkar sandiwara mereka yang haus kuasa. Bongkar rakyat menjerit tapi kau tertawa, bongkar saatnya bicara.